Berapa dia? Dari saya ada berapa temuan Coba ya? dilihat dulu dok. EKG 2 atau 3 ya? Saya lupa deh. EKG kan campuran yang aritmia juga ya? Ya udah saya mulai aja ya. Jadi pertemuan awal paling saya ngejelasin tentang basicnya aja ya. Jadi kalau basic EKG nanti kalian bisa baca dari banyak buku ya, termasuk buku saya ya. Jadi saya udah ngasih linknya ya, yang buku saya tentang EKG. Kemudian sama jurnal yang tadi kemarin saya kasihin ke Derry ya kalau nggak salah saya lupa. Jadi yang pertama adalah anatomi dan fisiologi dari sistem kardiovaskuler ya. Jadi ini basic banget, mungkin kalian udah dapet di blog atau enggak di anatomi sama fisiologi ya. Jadi ini pengantar aja. Nih, jadi sebenarnya eh, fungsi sistem kardiovaskuler tuh dia sebagai transport nutrien ya. Jadi nutrien, gas atau sisa-sisa zat yang sisa yang ada di tubuh bisa diedarkan dari sistem kardiovaskuler. Jadi sistem kardiovaskuler itu sebagai pompa, pipa dan darah ya. Pompa, pipa dan cairan ya. Pompanya jantung, pipanya pembuluh darah dan cairannya itu darah. Jadi kesemuanya itu jadi satu kesatuan. Kalau pompanya jelek, dia nggak bisa ngalirin cairannya sama pipanya juga nggak terisi. Jadi sebagai satu kesatuan ya. Kemudian dia mencegah terjadinya infeksi di tubuh dan kekurangan darah ya. Jadi pada dasarnya kan sebagai pompa dia akan mengedarkan semuanya termasuk sel darah putihnya ya untuk infeksi. Jadi dia akan membantu mengurangi infeksi. Kemudian dia juga dapat mempertahankan suhu tubuh ya karena memang dia termoregulasi ya karena dia mengedarkan darah. Darah itu kan dia hangat ya. Jadi biasanya dia sampai ke ujung-ujungnya, sampai ke perifer, dia bisa menyediakan suhu yang hangat. Kemudian dia juga bisa mempertahankan keseimbangan cairan dalam tubuh ya. Karena memang dia gunanya untuk mengedarkan cairan ya. Termasuk juga di sini adalah sistem limfe. Oke, kemudian kita masuk ke anatomi ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, sistem peredaran itu dibagi tiga ya. Sistem peredaran darah besar, peredaran darah kecil, dan sistem peredaran koroner. Jadi kalau peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh, sistem peredaran darah kecil dari jantung ke paru, dan sistem peredaran koroner dia hanya memperdarahi koroner aja. Jadi jantung mendapat makanan. Jadi selain sebagai pompa, dia juga punya sistem sendiri, yaitu sistem koroner, karena dia akan diperdarahi dan dikasih makanan dari koroner. Kemudian secara garis besar itu ya, jadi kalau sistem peredaran besar, berarti kan dia mulainya dari ventrikel kiri, dia dapat darah dari kiri, kemudian ke ventrikel kiri, kemudian ke aorta, dia seluruh tubuh balik lagi ke atrium kanan, dari atrium kanan ventrikel kanan. Nah, itu sistem peredaran darah besar. Sementara sistem peredaran darah kecil mulai dari ventrikel kanan, kemudian ke paru-paru, balik lagi ke atrium kiri. Nah, itu sistem peredaran darah kecil. Jadi memang keduanya saling berhubungan ya, baik besar, kecil maupun koroner. Oke. Kemudian lapisan-lapisan di jantung ya. Jantung tuh punya lapisan namanya perikardium. Nah, perikardium ini dia selaput tipis ya. Jadi dia dibagi menjadi dua lapisan. Yang pertama adalah fibrosa dan yang kedua adalah serosa. Nah, serosa ini dibagi dua juga, yang di bagian dalam dan di bagian mendekati jantung. Di bagian luarnya kita sebut parietal atau bagian dalamnya visceral atau mendekati dengan otot jantung. Nah, di sekelilingnya ini dia ada
kavitas atau ruangan kecil. Jadi dia isinya ada cairan. Cairannya itu sekitar 10-20 cc ya. Jadi fungsinya hanya sebagai lubrikan atau pelumas. Jadi supaya tidak bergesekan antara kantong dengan otot jantung. Selain itu juga dia berfungsi sebagai peredam kalau ada trauma. Oke. Kemudian kita juga punya katup-katup jantung ya. Dari anatominya di sini gunanya adalah sebagai katup. Jadi saat dikontraksikan dia harus menutup bagian lain supaya darah itu tidak masuk ke ruangan yang lain ya. Jadi kita bisa sebut sebagai semilunar valve, bentuknya ada 3 puspis atau 3 katup. Kemudian dia juga punya yang katup dengan puspisnya ada 2, yaitu katup yang mitral dan tricuspid. Oke, kemudian kita belajar tentang lapisan dinding jantung ya. Kalau lapisan dinding jantung memang ada 3 ya. Mungkin teman-teman udah tahu belajar di anatomi sama fisiologi. Jadi perikardium, miokardium, dan endokardium. Perikardium lapisan terluar, miokardium yang ada di ototnya, tengah-tengahnya, kemudian endokardium di bagian dalam. Kemudian ini sistem peredaran kecil yang koroner ya. Jadi sistem peredaran koroner. Jadi kita punya 2 arteri koroner ya. Yang kiri dengan yang kanan. Kiri left coronary artery, yang kanan right coronary artery. Yang LCA left coronary artery ini dibagi menjadi 3 ya. Kiri cabang utama atau left main coronary artery. Kemudian dibagi menjadi 2. Kiri bagian belakang atau circumflex artery. Kiri bagian depan left anterior descending. Nanti masing-masing akan memberikan cabang ya. Cabangnya kalau yang kiri yang atas atau left anterior descending dia bisa menjadi diagonal. Kemudian septal. Septal itu yang paling kecil. Kemudian kalau yang left circumflex artery dia akan menjadi 2, yaitu obtus media dan distal dari circumflex. Kalau right coronary bisa menjadi 2 juga. Dia PDA atau posterior descending artery sama posterolateral branch. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari angiografi ya pembuluh darahnya, ini yang RCA atau right coronary artery, yang kiri atau left coronary artery ada left main, kemudian ada left anterior descending dan left circumflex. Oke, di jantung juga punya sistem vena ya. Jadi setiap yang ada arteri pasti ada vena dan limfe. Jadi kalau venanya ini dia akan menjadi great cardiac vein dan dia akan ngumpul dalam coronary sinus ya dan akan bermuara dalam ventricle kanan. Oke, kita belajar fisiologi ya buat refresh lagi. Oke, jadi tipe-tipe sel otot jantung. Jadi otot jantung itu dia punya PLN sendiri ya. Jadi dia berkontraksi tanpa harus disuruh. Ya, jadi dia selalu berkontraksi sesuai dengan impuls yang ada di otot tersebut. Jadi jantung itu tidak perlu disuruh dari otak ya. Jadi dia akan berkontraksi secara terus-menerus. Jadi itu satu-satunya bagian yang punya listrik secara otonom. Jadi dia punya listrik sendiri. Jadi dia ada sel-sel otoritmik ya. Jadi dia selnya ini dia berdepolarisasi spontan ya. Sehingga dia bisa sebagai pacu jantung sendiri ya tanpa harus disuruh. Jadi makanya dia aktif ototnya. Gunanya pompa yang 24 jam tanpa harus dapat impuls dari otak. Kemudian dia bisa menyalurkan potensial aksi ya, ataupun impuls yang dari miokard supaya nanti miokardnya bisa berkontraksi kalau disuruh. Kemudian ada yang sel-sel kontraktil ya. Jadi dia akan menimbulkan potensial aksi sehingga akan menjadikan kontraksi ya. Kemudian karena akibat kontraksi tersebut dia akan membuat sistolik dan diastolik. Oke. Jadi sistolik itu saat otot jantung berkontraksi, sementara diastolik itu saat dia relaksasi. Jadi kalau otot jantung gini, gitu ya. Jadi pompa, makanya dia pompa begitu. Oke, ini potensial aksi ya. Mungkin teman-teman udah belajar di fisiologi sama dokter Irena ya. Jadi masing-masing bagian itu dia bisa mempunyai potensial aksi yang berbeda-beda ya.
Nah, potensial aksi ini dia akan mengakibatkan kontraksi. Nah, ini akan direpresentasikan dalam bentuk EKG. Jadi, sinyal tersebut, sinyal listrik tersebut akan ditangkap dalam EKG, EKG yang ada di surface. Jadi, EKG itu ada surface sama EKG yang intrakardiak ya. Jadi, intrakardiak itu EKG yang ada di dalam jantung. Kalau surface itu biasanya kita baca EKG yang dari luar jantung, maksudnya di dinding dada ya. Kemudian kita masuk ke pacemaker ya. Jadi tiap otot-otot jantung itu punya potensial aksi sendiri-sendiri ya. Jadi nanti kalian tugasnya buat melihat masing-masing potensial aksi, tugas baca ya. Kalian baca tentang potensial aksi dari masing-masing otot. Jadi masing-masing otot dan masing-masing ruangan dia memiliki potensial aksi yang berbeda. Nah, ini kita masuk ke sistem konduksi. Jadi, si impuls atau potensial aksi ini akan dialirkan dari pusat listriknya, yaitu sinoatrial node, ke AV node ya. Dari AV node dia akan ke berkas his. Berkas his ini dia ada insulatornya, yaitu dinding septum dari atrium, septum interatrial. Jadi ini septumnya sebagai insulator, jadi supaya impuls yang berlebihan bisa tertahan. Kemudian dia akan dialirkan ke cabang berkas, baik cabang berkas kanan maupun cabang berkas kiri. Oke, nah ini potensial yang tadi dijelaskan. Sistem konduksi ada SA node, dia sebagai pacemaker yang memang alaminya dari tubuh, dan dia mempunyai impuls sekitar 60 sampai 100. Makanya nadi kita berkisar 60 sampai 100. Berarti memang fungsi SA-nya masih baik kalau nadi kita dalam range 60 sampai 100. Kemudian AV node. AV node ini adalah pusat generator kedua setelah SA node. Kalau SA node tidak bisa tidak bisa bekerja dengan baik, biasanya akan diambil alih oleh AV node. Nah, AV node ini dia nadinya pun juga lebih rendah dibanding SA node ya. Jadi dia sekitar 40 sampai 60-an. Jadi makin ke bawah dia listriknya makin kecil atau impulsnya juga makin kecil. Makanya kita butuh alat pacu jantung. Oke. Oke. Di sini ada pertanyaan. Saya masih ada satu slide. Ada yang mau tanya, Derry? Ini masih basic ya. Der, ada berapa der? Pertemuan saya khusus EKG. Ada 4, Dok. Apa aja? Yang normal 2. Yang itu aritmia 2 juga. Iya, Dok. Maaf, Dok, yang normal 1, yang Ya, aritmia 2, sama yang perubahan EKG pada PJK 1. perubahan EKG pada apa? Pada PJK, Dok. Oh. Oke. Ya udah, nanti saya lanjut dulu ya. Sekarang ada pertanyaan teman-teman? Ada yang mau tanyakan? Masih basic ini. Hmm. Adakah? Dok, izin bertanya dok. Ya silakan. Tadi untuk patternnya itu dari SA node lalu ke AV node lalu kemana lagi dok ya? Kenapa? Dari Uh, SA node, AV node, berkas his, cabang berkas. Oke, baik. Terima kasih dok. Yo, sama-sama. Yang lain? Ada yang ditanya Indah, Arik, Carmila. Ada yang tanya? Izin bertanya dok, tadi yang untuk dinding septum sebagai isolator itu di mana dok? Gimana maaf pertanyaannya?
Yang dinding septum tadi sebagai isolator itu dia di bagian mananya, Dok? Di proses yang di mana? Gimana? Maaf, maaf. Boleh diulang? Eh, Dinding septum yang sebagai isolator itu di bagian mana, Dok? Oke, jadi dindingnya itu di antara sekat ya, di sekat antara atrium ya, jadi septum interatrial. Jadi memang dinding atrial itu dia berfungsi sebagai insulator dan setiap dinding dia fungsinya seperti itu. Jadi ada bagian yang khusus meredam, begitu.
Oke, mohon maaf ya. Tadi saya ada sedikit konsul dulu. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke dalam bacaan EKG normal ya. Ini semua ada dalam jurnal yang saya kasih ya. Jadi saya sempat kasih ke diri tentang jurnal cara baca EKG yang normal. Oke. Pada dasarnya kalau dari EKG ini ada gelombang-gelombang ya. Ada gelombang P, gelombang QRS, kemudian ada segmen PR, interval QT, interval QRS. Jadi kalian harus mengerti tentang gambaran tersebut. Ya, ini adalah salah satunya yang tadi saya bilang gelombang P, gelombang QRS, kemudian ada segmen ST, gelombang P, gelombang U. Kemudian ada interval PR, PR segmen, QRS interval, ST interval, sama QT interval. Jadi kalian mesti tahu apa bagian-bagian dari EKG. Oke, jadi pada dasarnya sistematika interpretasi ini yang pertama adalah kita tentukan iramanya ya. Jadi apakah dia iramanya sinus atau asinus atau tidak sinus ya. Untuk sinus, jadi dia memenuhi syarat setiap gelombang P diikuti dengan QRS. Kemudian rate-nya 60 sampai 100 ya. Kemudian dia positif di 2 dan negatif di APR ya. Gelombang P-nya. Kemudian sinus rhythm itu berarti memenuhi kriteria sinus tersebut. Kalau sinus takikardi berarti dia rate-nya lebih dari 100. Sinus bradikardi kalau dia rate-nya kurang dari 60. Rate itu nadi ya. Kemudian kalau asinus, dia tidak sinus, berarti ada atrial fibrilasi. Jadi gelombang P-nya beda-beda. Tidak terlihat jelas. Oke, yang kedua tentukan laju QRS ya. Tentuan laju QRS bisa tahu dari kotak kecil dan kotak sedang. Kotak kecil 1500 dibagi kotak kecil, kotak sedang 300 dibagi kotak sedang. Kemudian kita tentukan dari QRS aksis ya. Jadi kita bisa menentukan aksis dari jantung dia normalkah atau lebih condong ke kiri atau left axis deviation atau lebih condong ke kanan right axis deviation. Kemudian kita menilai gelombang P. P itu bisa normal, bisa pelebaran dari atrium kiri, bisa pelebaran dari atrium kanan. Kemudian kita menilai dari interval PR, setelah itu menilai kompleks QRS, dan yang terakhir menilai segmen ST, serta gelombang T, dan kita berikan kesimpulannya. Kesimpulannya kita bisa tulis dari mulai 1 sampai 8. Oke, kita masuk ya. Ini yang tadi saya bilang irama sinus. Irama sinus itu salah satunya syaratnya adalah rate-nya 60 sampai 100. Kemudian gelombang P diikuti dengan QRS yang tadi saya bilang P positif di lead 2 dan negatif di APR. Kemudian interval RR-nya teratur. Jadi memenuhi kriteria ini. Kemudian ini ya. Jadi ini adalah P, kalau kalian lihat defleksinya positif di lead 2 dan negatif di APR. Kemudian gelombang P diikuti dengan QRS dan RR-nya teratur. Ini syarat dari irama sinus. Oke, Agus Reza Alviana, boleh dilihat ini sinus atau enggak iramanya? Halo, Agus Reza. Iya dok. Eh, mungkin ada sinus dok. Ada sinus. Iya dok. Kayak Oke, ini iramanya sinus bukan? Gus? iya dok. Oke, Sepertinya syaratnya apa? Kok bisa tahu sinus? tadi ada yang apa namanya? Ada itu dok yang kayak di LED 2 dok, sama di IP diikuti dengan CRS, kemudian P positif
di positif di lead 2 dan negatif di AVR ya. Kemudian rate-nya 60 sampai 100. Oke. Ini Indah, silakan. Ini iramanya apa, Indah? Asinus bukan dok. Hah? Asinus. Indah. Kenapa dibilang asinus? Fahrunisa Azhar. Fahrun. Apa? Iya dokter. Iya, apa ini? Setahunnya kamu aja. Ada yang tahu nggak? Clara, Clara Nadika, ini namanya apa? Clara. Iya dokter. Hah? Sinus bukan dok? Oke, sinus. Kemudian apa ini? Kan ada sinus ritem, sinus bradikardi, sinus takikardi. Ini apa? Bentar dok. Ya, boleh. Sinus bradikardi bukan dok? Oke, good. Jadi ini sinus bradikardi ya. Jadi nadinya kurang dari 60 ya. Jadi kalau kalian lihat antara QRS jaraknya panjang, berarti itu adalah rate-nya lambat ya. Karena kan kotak sedang ya. Yang dimaksud kotak sedang itu yang ini ya. Ini tuh kotak sedang ya. Ini adalah satu kotak sedang. Jadi makin banyak kotak sedangnya, berarti dia makin lambat iramanya. Oke, good. Sinus bradikardi ya jawabannya. Nah, 300 dibagi 8 kotak sedang, hasilnya 38 rate. Oke, Carmila. Silakan Carmila. Carmila. Sinus takikardi bukan dok. Oke, good. Bener ya. Ini ramah sinus. Kalau sinus tuh gampang ya. Jadi ngelihat gelombang P positif di 2, negatif di AVR, that's it. Kemudian kita cari rate-nya. Kalau kurang dari 60, berarti dia bradikardi. Kalau lebih dari 100, sinus takikardi. Jadi kalau kita lihat, pakai kotak kecil, 1500 bagi 13, yaitu 115 kali. Berarti lebih dari 100 ya. Jadi jawabannya sinus takikardi. Oke, kita masuk ke dalam hitung laju QRS ya. Jadi QRS itu bisa dihitung dari 300 itu konstanta ya. Jadi 300 dibagi jumlah kotak sedangnya. Kemudian kalau kita pakai kotak kecil 1500 ya. 1500 dibagi kotak kecil. Nah, bila interval RR-nya nggak teratur ya, terutama ini buat AF ya. Jadi hitung jumlah kompleks QRS yang ada dalam periode 6 detik ya. Lalu dikali 10, gampang ya. Jadi 6 detik dulu kita hitung, kemudian kali 10.
Jadi satu kotak kecil itu adalah 0,04 ya. 0,04. Oke. 0,04. Sorry, 0,4 milisecond ya. Oke. Ini ya, jadi kalau satu kotak sedang itu 300. Kalau dua kotak sedang dibagi dua, 150. Kalau tiga kotak sedang dibagi tiga, jadi 100. Oke, jadi ini 300 bagi 4, iramanya 75. Dalam rentang normal. Oke, ini silakan Agus Reza Alfiana. Iya dok. 75 bukan dok. Kenapa? Liter kali Ini 70. 19 mm ya. Jadi kamu boleh pakai gunain kotak kecil, boleh gunain kotak sedang ya. Jadi 300 dibagi 4 jadi 79-an ya. Oke. Iya dok. Jadi kalau pakai kotak kecil 1500 dibagi 19 kotak kecil. Oke. Kemudian kita masuk aksis ya. Jadi aksis itu kita nentuin arah dinding jantung. Jadi yang paling kita gunakan adalah yang satu dengan AVF ya. Di sini adalah lead 1, yang di bawah adalah AVF ya. Jadi kalian lihat dari EKG-nya ya. Gitu ya. Ini kalian lihat dari kompleks IRS yang ada di 1 sama yang ada di AVF ya. Kalian lihat defleksinya ya. Banyakan mana ya? Jadi yang ke atas ini defleksi positif. Yang ke bawah ini adalah defleksi negatif. Nanti kalian hitung berapa kotak ya, berapa kotak kecil naiknya. Oke, jadi kalau misalkan ini 4, di bawahnya 3. Ingat ya, defleksi positif ini dia menggambarkan nilai yang positif. Kalau defleksi negatif menggambarkan nilai defleksi negatif. Oke, jadi misalkan di atas 4, di bawahnya 3. Jadi 4 dikurangin 3 hasilnya 1. Jadi 1 ini masih nilai poin yang positif. Jadi kita lihat misalkan di 1 ini nilainya 1. Berarti di sini ya 1. Jadi kita kasih titik di daerah sini. Kemudian kita lihat di AVF-nya. Misalkan AVF-nya tinggi semua. Nggak ada gelombang S-nya. Misalkan nggak ada S-nya ya. Jadi ini misalkan 5. 5 kotak ya. Ya. Misalkan di sini ya. Terus ditarik deh ini. Garis 1 sampai ke 5. Oke. Halo? Oke ya. Kemudian kita tarik garis nih ke sini. Jadi dia arahnya di sini. Berarti aksisnya masih dalam kuadran yang normal. Nah, paham ya? Jadi kalau misalkan dia kita dapat dari hitungan 1 dan AVF-nya arahnya ke sini, berarti dia masuk ke RAD. Kemudian kalau arahnya ke sini, dia masuk ke ekstrim RAD. Kalau ke sini, dia masuk ke LAD. Jadi gampang ya. Jadi kalian harus tentuin dari 1 dan AVF. Yang ke sini 1 ini positif. Ya, kalau ini hitungannya positif ke sini. Kalau yang negatif ke arah sini ya. Jadi kalau misalkan nemunya di 1 minus 3 gitu ya. Minus 3. Kemudian di sininya 5 yang positif. 5 nih ya. Berarti kalian tinggal tarik garis ke sini nih. 1 dengan 3. Jadi dia aksisnya RAD ya. Gampang ya. Kalau bentuknya begini itu yang ke sini itu dia positif ya. Positif. Kalau yang ke sini dia positif ya. Selebihnya kalau dia defleksinya banyakkan negatif, dia arah ke sininya untuk lead 1 itu adalah negatif. Kalau untuk lead AVF yang ke atas, dia negatif. Oke? Jadi tinggal kalau misalkan kalian nemu minus 1 di 1, di lead 1, berarti arahnya ke sini nih, di sini.
Minus 5 di AVF, berarti arahnya ke atas. Jadi kalian tarik garis ke sini. Namanya dia aksisnya ekstrim RAD. Oke. Paham ya? Oke. Oke, ini silahkan Derry. Aksesnya kemana, Der? Tentukan dulu yang A1 dan AVF ya, Der. Jadi kamu ambilnya di 1 dan AVF. 1 dan AVF. Ini silahkan, Der. Ini kalau kita buat gini. Ini 1, ini AVF ya. Derry Saputro. Iya, Dok. Gampang ini, tinggal kamu hitung aja defleksinya. 1 dan AVF. Banyakan mana yang ke atas positif, kalau yang ke bawah negatif. Ini AVF-nya banyakan ke atas. Jadi aksisnya banyak positif ke atas, banyak positif ke atas. Positif sini, positif sini. Berarti kemungkinan aksisnya daerah sini ya. Jadi aksisnya apa, daerah? Normal, Dok. Oke, good. Normal ya. Oke. Claudia Aktikah Mawadah. Silakan Claudia. Claudia, Iya, Dok. apa nih? Hmm? Apa Claudia? Tahu nggak? Eh, RAD bukan, Dok. Apa? RAD. Oke, RAD bener ya. Right Axis Deviation. Good. Oke, Chandraka. Silakan Chandraka. Ini ekstrimnya RAD bukan? Ah, gimana caranya aksisnya? Ngelihatnya. Oh ya, RAD dok ini. Apa? RAD. 1 Oh, sama AVF. Gimana Chandraka? Hmm? RAD dok. Agus, coba Agus. Agus Reza. Iya dok. Eh, Positif, positif. ini Jadi yang aksisnya? positif dok. Ya aksisnya apa? Aksis. Oh, RAD bukan? Ayo Allah. Normal Kamu bukan? nggak Normal perhatiin dok. berarti. Apa? Normal dok. Iya, aksisnya normal ya. Wah, gimana nih Chandraka? Nggak diperhatiin ya. Normal-normal, aksisnya normal. Oke. Jessica Olivia. Ini 1 sama AVF. Hmm, satunya. Silakan Jessica.
Jessica, nunggu jawaban ya Jessica ya. Nunggu jawabannya teman-teman. Jessica, Jessica Olivia, hah? Jessica, apa? Apa suara kamu nggak jelas? Yang lantang, jangan cepet-cepet di mute. RAD bukan dok. Apa? RAD. Oke, L atau R? R. R ya, right ya. Atau left? Hmm? Hmm? Eka apa Eka? Eka Feriza? Yang R dok, right. Oke, right ya. RAD. Oke. Yes, RAD ya. Na, 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 na. Oke, kita masuk ke gelombang P ya. Gelombang P itu dilihat di lead 2 ya. Jadi dia mencerminkan depolarisasi atrium. Dia ada di atrium. Kemudian karena depolarisasi pasti ada repolarisasi ya istirahatnya. Repolarisasi ini dia ada di dalam kompleks QRS sehingga tidak terlihat pada surface EKG. Nah, di gelombang P ini ada initial sama terminal. Yang pertama ini adalah initial, yang ini adalah terminal. Ya, ini initial, yang bawah ini adalah terminal. Ini masing-masing menggambarkan bagian kanan dan bagian kiri. Ya, initial ini menggambarkan komponen jantung atrium kanan, yang terminal atau akhir dia menggambarkan gambaran jantung yang left atrium. Oke, good. Komponen awal, ini yang bawahnya adalah komponen akhir. Dan lebarnya 2,5 ya, tinggi sama samping 2,5. Kemudian bisa juga kita lihat gelombang P itu selain di lead 2 juga ada di V1. Biasanya di V1 dia gambarannya adalah bifasik. Makanya kita juga nyebut sebagai ada juga yang inisial sama terminal juga ya di V1 sama kayak di V2, sama kayak di lead 2. Ya. Oke. Kemudian pair interval. Pair interval adalah jarak awal dari gelombang P sampai dengan awal dari QRS. Jadi dia normalnya 0,12 sampai 0,20 second. Oke, durasi. Kita melihat kompleks QRS ya. Durasi QRS atau QRS duration. Jadi normalnya adalah kurang dari 0,12. Nah, ini penamaannya ya, terminologinya ya. Jadi kalau Q itu defleksi negatif yang pertama. Kemudian R itu adalah defleksi yang positif setelah dia defleksi negatif. Kemudian S ini adalah defleksi negatif setelah R. Oke, jadi gambarannya kayak gini ya. Ini adalah Q, ini adalah R, dan ini adalah S. Oke, jadi QRS. Jadi ini adalah komponen dari kompleks QRS. Oke. Nah, ini penamaan doang, nomenklatur hurufnya R yang gede, Q-nya gede itu artinya defleksinya banyakkan mana. Kalau lebih dari 1 atau 2 kotak kecil, dia hurufnya gede. Kalau cuma 1 kotak kecil aja, dia hurufnya kecil. Itu cuma terminologi aja, nomenklatur penamaan. Nggak perlu dibingungin. Kemudian kita melihat segmen ST ya. Jadi segmen ST ini kita harus melihatnya dari garis isoelektrik ya. Jadi tarik garis lurus isoelektrik. Nah, yang naik ini adalah J point. Yang dinilai adalah mulai dari J point-nya. Kalau dia melebihi dari garis isoelektrik ini, berarti dia ST elevasi. Oke. Normalnya sering ditemukan variasi ya, kadang naik, kadang turun. Tapi yang ada kriteria lain yang menyebabkan dia ST-nya tinggi atau enggak. Jadi dibagi antara laki-laki dengan perempuan, laki-laki usianya lebih dari 40 atau kurang dari 40. Oke, nah ini adalah ST depresi karena dia J point-nya ke bawah ya, ini dari J point-nya. Berarti dia ke bawah, makanya dia ST depresi. Kalau ini
J poinnya di sini, berarti dia ke atas, berarti ST elevasi. Oke, tap. Kemudian yang terakhir ini adalah menilai gelombang T ya. T ini dia bentuknya bisa asimetris ya. Dan variasi bentuknya bermacam-macam ya. Jadi T ini sangat menipu, kadang positif, kadang enggak. Jadi dia harus dilihat. Dan biasanya dia terdapat pada sadapan prekordial yang paling baik. Jadi kita bisa menggambarkan. Oke, dari naik turun gitu ya. Kesimpulannya adalah kalian baca semuanya dari 1 sampai 8 poin-poinnya. Jadi kalian kesimpulannya bisa kalian tulis sinus ritem, kemudian dengan rate berapa, aksisnya gimana, kemudian gelombang P-nya bagus atau enggak, PR intervalnya gimana, QRS kompleksnya bagaimana, kemudian segmen ST-nya gimana, dan gelombang T. Jadi kesimpulan nanti kalian bisa tulis, oh ini sinus ritem, gitu. Ya, gampang ya. Jadi ini paling gampang. Oke, ada yang mau tanyakan teman-teman? Teman-teman, Aska, Eka ada mau nanya Eka? Dokter izin bertanya. Yes, silahkan Rinasya. Saya masih bingung yang sinus ritemnya, Dok. Bingung sistemnya, bingungnya di mana? Bingungnya di mana? Bingung, bingung, Dok. Sinus ritem tuh kriterianya, kamu ngafalin kriterianya ya. Kriterianya ada 4, apa aja kamu tahu nggak kriterianya? Jadi yang SFAF gitu ya, Dok. Itu aksis. Beda, kamu beda. Yang itu namanya aksis. Kalau 1 sama AVF itu aksis. Kalau sinus itu dia kriterianya P diikuti dengan QRS. Kemudian P positif di lead 2 dan negatif di AVR. Kemudian R ke R-nya teratur. Satu lagi adalah rate-nya 60 sampai 100. Itu adalah kriteria dari sinus. Kalau memenuhi semua disebut irama sinus. Ya, jangan kamu campurin sama bagian lain. Satu AVF itu ngelihat aksis. Oke? Yes. Ada yang lain? Masih bingung nggak Renasya? Masih, Dok. Maksudnya cara nilai sinusnya itu, Dok. Ya itu tadi yang saya bilang. Enggak, Bingung. cara baca gelombangnya gitu masih bingung, Dok. Kamu udah baca belum? Jangan-jangan belum baca lagi. Yang kemarin saya kasih, itunya dibaca nggak? Di jurnal yang saya kasih. Baru ngeliat doang, Dok. Memang biasa mahasiswa. Mahasiswa maunya cepet, tapi nggak dibaca. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan, Ya, Dokter. jadi kamu ngelihat nih, kriterianya tadi ya, 2 positif gelombang P, 2 negatif di AVR, oke? Negatif P-nya di AVR dan positif P-nya di lead 2. Jarak antara ke R dan ke R itu reguler, antara R oke, gelombang P selalu diikuti dengan IRS. P diikuti dengan IRS. Betul. Ini yang bingung yang mana nih? Oh, udah, Dok. Udah. Terima kasih, Ya, Dokter. apa yang bingung? Enggak, tadi nilai yang positif negatifnya itu, Dok. Cuma Itu udah. aksis, itu aksis. Masya Allah, aksis. Jadi kalau EKG itu yang ke atas defleksi pasti positif ya. Ini P yang ke atas ini defleksinya positif. Oke. Semua yang melewati garis isoelektrik ke bawah itu aksisnya itu defleksinya negatif. Semua yang ke atas itu defleksinya positif. Oke. Mantap. Mantap nggak nih, Renasya? Siap, Dok. Terima kasih, Oke, Dokter. siap. Harus mantap dong.
Ada yang lain? Jessica? Mau ditanya Jessica? Chandraka gimana nih Chandraka? Aksis? Masih bingung nggak Chandraka? Chandraka? Udah mulai ngerti Hah? dok. Apa? Paham ya? Ini masih basic-basic kok ya. Jadi kalau basic sih saya nggak terlalu itu. Nanti kalian bisa baca itunya. Oke, nih tugas ya. Tugas buat kalian ya. Biar kalian nggak bingung. Tugas. Tuh ya kan. Tuliskan sistematika pembacaan EKG. Oke, nanti dikirim ke saya. Ya. Oke, mantap ya. Mantap teman-teman. Ya harus mantap dong. Biar mantap nilainya nanti. Biar lulus semua. Ya, oke. Jadi Dok mau besok lo ada nanya. kuliah nggak, Der? Saya ada kuliah nggak, Der? Besok tidak ada, Dok. Oke, minggu depan ya? Ada nggak jadwalnya? Sebentar saya lihat, Dok. Wah, gimana nih ketua kelas nih? Izin Sekretarisnya menjawab, siapa? izin menjawab, Dok. Ya, Ada silakan Rara. Hah? hari Selasa, Dokter. Oh, minggu depan ya? Ya. Tentang apa ya, Ra? Ya, tentang perubahan EKG pada PJK, Dok. Oh, IKG BCK. Oke, oke. Ya udah. Kalau gitu, kalau misalkan belum ada pertanyaan, nanti kita ketemu pas minggu depan ya. Nanti Dok kalian, mau ya nanya nih. gimana? Silakan Anda. Maaf. Itu tadi saya masih bingung yang KRS yang kotak itu tuh untuk ngitung apanya dok ya sampai 6 detik KRS, dikali 1. KRS apaan? Emang ada KRS di kita? Di Iya, IKG kayak ada QRS KRS dok. apaan? Untuk Hah? QRS dok itu yang tadi yang kotak sedang kotak kecil itu dok. Oh, Tadi itu itu ngitung katanya rate untuk ya. apa? Untuk ngitung rate. Nadi. Jadi kotak sedang, kotak kecil itu digunakan untuk menghitung rate atau nadi. Nih, mana sih nadi ya? Nih, mana ya? Sebentar. Nah, itu untuk Ya. menghitung nadi ya. Jadi jumlah kotak itu untuk menghitung nadi. Jadi kalau yang eh ini nih, satu kotak ini namanya kotak sedang ya. Kalau yang kecil-kecil ini, yang kecil gini namanya kotak kecil. Jadi kalau kotak sedang tuh 300 dibagi jumlah kotak sedang ya. Kotak sedang. Kalau kalian pakai yang kotak kecil, pakai yang 1500 dibagi kotak kecil. Oke, paham? Pahamkah? Siapa tadi Renata Berarti ya? Ya. Nanda dok. Oh, Nanda, ha? Gimana? Berarti kalau misalkan kayak ini kan dia berarti 1, 2, 3, 4 gitu terus 300 dibagi 4 gitu dok. Yes, Kalau 75. Ya. Ini oh, kotak oke sedangnya dok. ada 4. Kalau kamu pakai kotak kecilnya berarti ada 20. 1500 bagi 20. Ya. Iya dok. Oke. Good. Mantap. Ada yang lain kah, teman-teman? Izin bertanya dok, Yus, silakan. kalau misalnya refleksi positif yang R-nya ini di tengah-tengah kotaknya gimana dok? Maksud, oh gini ya. Sebentar. Jadi sama ya. Antara yang ini sama yang ini sama. Gini maksud kamu? Jadi saling meniadakan ya. Ini misalkan 3 di bawah 3. Gitu. Iya, jadi 0. Tinggi yang ini sama gitu maksudnya. Gimana Sakinah maksud kamu? Gini bukan? Yang masih dihitung laju GRS sih dok. Maksudnya? Misalnya Hah? saya izin anot anot ya dok. Apa? Izin apa? Anot
Oh ya, Ada boleh, silakan. Boleh. di sini, Dok. Mana nggak kelihatan? Jadi di Oh, tengah-tengah gitu loh, Dok. di tengah-tengah tuh maksudnya gimana? Di tengah-tengah kotaknya. Oh, oke, oke. Jadi kalau misalkan ada di sini QRS-nya, kamu pakai yang kotak kecil ya. Ya, nih. Kamu hitung kotak kecilnya. Jadi, misalkan di sini ada dua kotak kecil. Jadi, kalian gampangnya kotak sedangnya ini ada tiga. Tiga kali lima, 15 tambahin dua. Jadi 17. Jadi pakai yang 1.500 dibagi 17 kotak kecil. Kalau yang tidak baku atau tidak bulat kotak sedangnya, hitung pakai kotak kecil ya. Oke, jadi nanti kalau misalkan ada kotak kecil, kok QRS-nya ada di tengah-tengahnya? Ya udah dibagi aja kotak kecilnya setengah, dikira-kira. Ya, jadi kalau misalkan dia kecil lagi, oh mungkin sepertiganya. Tapi itu biasanya kalau kecil kita anggap satu aja. Tapi kalau setengah dibagi setengah ya. Jadi misalkan, oh ini ada 3 kotak gitu ya. Berarti 3 setengah. Oke, jadi 1.500 dibagi 3 setengah. Oke? Paham, Dokter. Terima kasih. Oke, sama-sama. Masih ada yang lain? Masihkah? Gampang ya? Oke. Kalau gitu paling kita akan ketemu insya Allah minggu depan ya. Iya, Dok. Siap? Oke, Dery. Siap, Dok. Wakil kamu Rara ya? Bukan? Penanggung jawab PJ, Dok. Iya, Dok. Oh, Beda. gimana nih Dery nih? Aduh, masa kalah PJ-nya. Iya, berarti Dery ketuanya. Kamu PJ-nya. Dery juga ketua sama penanggung penanggung jawab PJ 3.2, Dok. Gitu. Jadi, Oh, ya. Waduh, berat dah tugas Dery. Pantesan oleng dia. Oke, kalau kayak gitu kita ketemu insya Allah minggu depan ya. Saya akhiri dulu Zoom kita kali Maaf, ini. Dok. Kenapa? Ini, Dok, masih beberapa orang banyak yang bingung terkait tugas kemarin, Dok. Heeh, tugas Untuk, kemarin nanti iya, tinggal Dok. kemarin apaan ya? HHD, Babnya Dok. apa ya? Oh, HAD. Jadi tugas tulis aja itu kalian kayak buat tulisan, kayak buat referat Ada yang tentang bingung HAD. di ininya, Dok, di sumber-sumbernya, Dok. Oh, sumbernya mah banyak, tinggal lihat di jurnal aja. Jurnal kan banyak, kalian bahasa Inggris sudah jago. Masuk FK kan ada minimal bahasa Inggrisnya ya. Ya kan, jadi kalian tinggal cari di jurnal aja. Jadi kalian tinggal cari misalkan PubMed ya. Cari di PubMed. Coba ya. Mana ya, mana ya. Mana sih saya kalau buat nih kayak Google ini deh saya coba ya. Ya, misalkan saya tinggal cari PubMed. Tinggal buka PubMed deh nih. Hypertensive heart disease. Udah nih keluar kan? Gampang nggak? Del, Iya, Dok. kelihatan kan Del? Terlihat, Dok. Nah, kalian kan udah pada ahli ya pakai komputer ya. Generasi kalian kan generasi yang melek digital nih. Jadi tinggal klik nih, full text diklik, Springer, klik aja. Jadi deh nih, para tuh walaupun bayar, kalian bisa ngambil yang nggak bayar, bisa kok. Yang non bayar tuh bisa. Jadi tinggal dicari nih yang nggak berbayar. Dokter, Gampang kan? izin Yes, bertanya, kan yes, kemarin tugasnya itu dokter minta untuk bikin guideline perbandingan itu bukannya? yes. Nih tinggal nyari JNC 8, tinggal cari. Nah, Joint National Committee atau enggak ISC ya, ISC Hypertension.
Nih, tinggal klik deh. ISC cari yang hypertension. Nah, full text dibuka. Tara, jadi deh. Nih, tuh, tinggal dibuka nih. Kita lihat nih bentukan gedenya apa. Nah, ini nih. Tuh, ini udah kelihatan nih bedanya apa. Bener kan? Pak, gampang kan? Ini udah kelihatan nih. SCC ini optimalnya berapa? ESC ini gampang kan? Bener nggak, Der? Iya dok. Nah, bener kan? Tugas mah kayaknya tinggal dicari, semua ada. Sekarang di era sekarang digital semuanya bisa kalian cari. Gampang lagi. Oke? Paling itu dulu aja ya, Der ya. Nanti kita akan ketemu ya Rara minggu depan insya Allah. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.